Halo semuanya, hari ini gue ditemenin oleh Zafira dan Citra. Zafira ini adalah seorang researcher pendidikan seksual. Yes, betul. Dan Citra ini adalah seorang mompreneur dan konselor ASI. Oke. Nah, hari ini kita disupport sama Bibit karena kita mau cerita pengalaman kita untuk investasi reksadana. Karena aku tuh memang dari muda banget ya, dari umur 20-an awal itu udah investasi, termasuk reksadana pada akhirnya. Jadi banyak banget sharing soal itu di YouTube. Dan udah jalan sama Bibit juga cukup lama. Dan suka ditanyain banyak sama orang-orang di Instagram, suka pada DM, "Bang ini gimana apa segala macam." Dan biasanya dibalesin, abis itu orang kan minta di highlight, tapi aku nggak pernah highlight karena mager, kan capek ya bikin apa plus highlight, terus dicentang yang dimasukin, gitu, agak melelahkan kan. Jadi ya udah jawabin aja. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sesama pelaku investor reksadana supaya kita bisa lebih sharing ya cara-cara praktisnya kayak gimana dan berbagi pengalaman. Karena kan banyak yang masih ngira, aku sebelnya tuh ya yang kemarin investasi bodong itu ya, kayak keluarga tuh banyak yang nanya gitu, "Radit kamu nggak ikut ditangkep?" Karena kamu kan suka sharing soal investasi. Kan ada bedanya nih. Kenapa tiba-tiba gue jadi iya dicurigai ikutan begituan gitu. Karena masyarakat awam tuh masih bisa belum bedain gitu. Mana yang legal dan terdaftar, mana yang nggak jelas dan akhirnya merugikan banyak orang. Jadi kita hari ini langsung ke orang yang memang juga investasi di reksadana seperti saya. Oke, tapi sebelum kesana ya kita ngobrol ringan dulu aja ya buat background masing-masing ya. Kalau Zafira ini boleh nanya umur ya, nggak masalah? Boleh dong. Berarti kamu usianya berapa? Sekarang 22 tahun ini. Boleh nggak usah ditanya nggak? Berarti kamu masih mahasiswa? Betul, sekarang mahasiswa. Oke, kalau Citra kalau boleh tahu? 31 tahun. 31 tahun. Terus udah berkeluarga berarti ya? Udah anak 2. Anak ada 2 sama kayak saya dong. Oh iya. Iya. Namanya siapa? Zaida Faiza. Salah, Alia dan Aksa. Itu anak bapak. Oh iya benar. Berarti kita mulai dari yang paling muda dulu. Iya, dari Zafira dulu. Kok bisa anak 22 tahun kepikiran reksadana tuh gimana ceritanya tuh? Investasi aja, kan kebanyakan anak 22 tahun tuh malah nggak mikir ke sana. Iya, jadi sebenarnya awalnya adalah karena aku sebagai mahasiswa di Jepang, jadi domisili saat ini di Jepang. Oh, kamu mahasiswa di Jepang? Betul, kebetulan Lebaran ada waktu balik ke Indonesia. Bersyukurnya adalah mendapatkan beasiswa full dari pemerintah Jepang. Oke. Dan itu dibiayai selain pendidikan, tapi juga living cost, sehingga ada dana-dana berlebih tuh, gitu. Oke. Yang sempat dipikir ini mau diapain ya, gitu kan. Kalau ditabung mikirnya segitu-segitu aja. Betul. Terus akhirnya konsul ke kakak kelas di sana, kira-kira enaknya diapain ya gitu. Yang kan. orang Jepang apa orang Indo tuh di sini? Orang Indonesia, banyak banget ternyata orang Indonesia di sana. Jepang. Betul. Oh, iya, konsul, terus adalah satu kakak kelas waktu itu yang bilang, "Zaf udah pernah belum dengar tentang investasi reksadana di Bibit?" Karena Oke, ini kakak kelas yang bilang? Betul, senior aku yang memperkenalkan kepada Bibit. Oke. Terus abis itu ceritalah kan cara kerjanya seperti apa. Terus bilang kalau mulainya juga nggak mesti banyak-banyak, 10.000 aja udah bisa gitu. Bisa, banyak reksadana bisa dibeli dengan 10.000. Betul, dan untuk mahasiswa yang cuman bisa spare nilai-nilai segitu aja gitu kan, mikirnya wah lumayan banget nih at least untuk memulai habit dulu gitu. Betul. Nominal bisa nanti. Bener. Akhirnya mulailah dari situ, dan itu sekitar 2-3 tahun yang lalu kali ya. Jadi berarti sebelum pandemi? Betul, 19-20 usianya waktu itu ketika mulai pertama kali. Umur 19-20 udah, oh berarti kamu malah jauh lebih muda dari aku ya mulainya ya? Dulu aku pikir tuh aku yang paling muda loh di antara teman-teman yang lain nih. Karena sekarang mungkin informasi udah banyak di mana-mana, jadi orang mulai terekspos gitu ya? Betul. Bersyukurnya gitu sih. Jadi teman kamu siapa? Doraemon atau? Bukan. Nggak tahu kan. Kalau Citra sendiri, ini sebagai ibu juga gitu kan. Itu mulainya memang baru-baru ini kah atau sudah dari dulu? Aku usia 22 tahun, kalau Zafira udah kenal reksadana ya.
Aku lagi ditipu pria pada saat itu. Oh iya, bukan ini. Bukan. Jadi Bukan ini. usia 22 tahun itu aku Ditipu pria. Membekas sekali ya sepertinya. Membekas sekali ya, Iya. bener sekali. Jadi itu adalah salah satu investasi bodong yang saya alami. Oh iya benar, investasi perasaan tuh ya. Ya, bercanda ya, bercanda ya. Ya jadi kalau Zafira umur 22 tahun nih langsung kenal ya sama reksadana nih, ini beruntung banget beneran karena kamu memulai dari usia muda. Aku usia 22 tahun itu baru banget mulai kerja kan Bang. Biasanya kan waktu kuliah, sekolah itu kan kita dapat uang saku dari orang tua dan itu terbatas sehingga kita tuh mau ngapa-ngapain tuh terbatas juga. Begitu kerja, punya uang sendiri, kita tuh bawaannya pengen foya-foya, gak kepengen nabung, gak kepengen investasi. Cuma pada saat itu usia 22 tahun, rekan kerja aku udah mulai sounding tentang reksadana. Oh itu teman kerja tapi ya? Teman kerja. Cuma pada saat itu ya Bang, karena aku besar dari orang tua yang konservatif sama investasi yang kalau investasi itu dikontrakan, tanah. Buat aku reksadana tuh sesuatu yang kayaknya ketinggian ya, nggak tergapai sama aku. Dulu kalau orang tua tuh malah deposito. Deposito yang konvensional kayak gitu-gitu. Jadi buat aku istilah reksadana, istilah ina-inu selain itu tuh terdengar asing dan kayaknya itu penipuan deh kayak gitu. Dulu ya. Iya. Apalagi temen aku tuh ngomongnya cuan. Aku tuh justru kalau dengar orang ngomong cuan malah jadi nggak percaya karena pengalaman ibu aku pernah ditipu sama saudara sendiri dong bilangnya investasi ini cuan jadi uang pokoknya gini malah ketipu ujung-ujungnya. Makanya aku sekarang hati-hati banget tuh pada saat itu. Nah terus malah nyobanya instrumen lain yang ternyata sebetulnya kalau dihitung-hitung itu merugikan. Sekali lagi karena ketidaktahuan aku ya soal investasi. Nah pelan-pelan setelah aku married sih lebih tepatnya usia 27-an tuh baru kenal reksadana dan baru memulai akhirnya. Berarti si Zafira ini cukup beruntung ya? Karena dari muda banget ya? Dari muda udah nemu instrumen investasi yang terpercaya dan cocok juga buat profil risiko gitu. Iya Kak, kalau aku dulu tuh nggak mulai dana pensiun di 20-an awal juga mungkin nggak akan kecapai sih. Itu 20-an awal pas masih jadi komika? Enggak, belum. Malah jadi waktu itu model tuh. Model majalah apa Bang? Dari ketawanya sih mereka sangat tidak percaya sih. Enggak, dulu penulis dulu. Dari Kambing Jantan ya? Iya, tadi kamu bawa bukunya ya? Bawa dong, nanti minta tanda cetakan tangan berapa tuh? Yang pertama. Nggak mungkin. Iya demi. Cetakan pertama. Iya itu kalau itu kan saya 2005 kan. Jadi royalti buku pertama itu dulu langsung aku sisain buat dana pensiun sama dana buat anak dulu. Itu jadi emang udah mikir. Karena semua orang nakut-nakutin kan. Nanti jadi penulis tuanya susah kalau misalnya nggak bisa nulis lagi gimana. Kalau misalnya ini lagi gimana. Jadi itu dari ketakutan sih sebenarnya. Dan waktu ke reksadana kalau Zafira sendiri lebih banyak mana? Kan ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang saham. Kalau aku dulu karena masih nyoba-nyoba kali ya, jadi aku coba bikin porto tuh sebervariasi mungkin. Aku diajarin sama senior aku seperti itu. Jadi saham aku coba, pasar uang aku coba. Sampai akhirnya mulai nemukan gitu polanya dan melihat kok kalau saham nggak naik-naik, tapi kalau misalnya pasar uang naik terus gitu. Dan itu sempat beberapa kali jadinya stres juga gitu kan, tiap hari ngecek. Biasanya gitu tuh, kalau baru awal-awal gitu tuh. Bener. Tiap hari ngecek. Terus ngerasa kayak misalnya kalau di saham kan, karena kan volatilitasnya cukup tinggi. Betul. Jadi lagi minus berapa, 1%, 2%, besoknya lagi minus 2,5%, ini apakah uang gua akan nol? Gitu kan. Gimana nih awal nih, apa? Berarti waktu itu dicek tiap hari dengan berbagai macam reksadana itu ya? Betul, terus sampai akhirnya diingetin sama temen yang belajar ekonomi, udah nggak usah diliatin. Memang ini investasi itu takes time, jangka panjang, bukan untuk diambil besok gitu. Akhirnya ya udahlah, aku coba di pasar uang, lalu di saham dengan porsi-porsi yang berbeda gitu ya. Aku karena masih ada godaan pengen profit gitu, jadi lebih banyak di pasar uangnya daripada di sahamnya misalnya. Dan sampai sekarang belum berubah sih pola seperti itu, masih belajar juga sebenarnya. Yang enak tuh kalau menurutku ya, yang paling enak tuh nyocokin tujuan keuangan kita sama instrumennya. Jadi kalau misalnya di reksadana pasar uang karena tingkat resiko yang sangat rendah, itu kan isinya kumpulan surat utang jangka pendek tuh. Termasuk kalau orang tua kita dulu deposito ya ini ya surat utang jangka pendek seperti deposito itu dikumpulin tuh rame-rame kan. Jadi sehingga returnnya biasanya lebih tinggi daripada deposito itu sendiri gitu.
Itu cocok kalau misalnya kamu mau ambil liburan 3 bulan lagi gitu misalnya. Ya udah reksadana pasar uang aja. Pasti akan naik terus pasar uang. Kalau yang mau nyari untung ya di reksadana pasar uang, tapi setahunnya paling berapa? Ya kan? Berapa sih? 5%, 6% rata-rata ya? Ya kurang lebih sih. Ya kurang lebih segitulah ya. Lebih tinggi sedikit lah dari deposito lah katakan. Kalau misalnya mau untungnya gede, ya mungkin reksadana saham secara CAGR bisa 12-13%. Tapi kan ada 1 tahun yang dia bisa minus. Bener. Iya kan? Ada yang tiap hari kayak sekarang nih mungkin kan? Sekarang ISG lagi 6.500 kan? Itu kalau yang belum pernah melewati masa itu sekarang lagi keringet dinginnya nih. Uang gue masih gitu kan. Cuma karena kita tahu dan pernah ngelewatin Maret 2020, pernah ngelewatin kalau aku zaman dulu 2008 pas krisis di Amerika dulu kan. Jadi tahu gitu bahwa yang namanya saham ya merefleksikan kondisi dan kekhawatiran masyarakat pada saat itu aja gitu. Betul. Jadi mendingan kalau buat pensiun, kalau kayak aku itu banyak di reksadana saham. Gitu. Soalnya ini mumpung ini kita lagi di support Bibit ya. Kadang kalau di Bibit itu kan pakai robo advisor kan. Nah kadang-kadang kalau kita bikin tujuan keuangan di Bibit kan bisa tuh bikin buat liburan, buat apa. Tapi kadang-kadang kalau robo advisornya itu dicocokin sama profil resiko kita. Jadi dibagi-baginya tuh ketiga tipe reksadana tuh berdasarkan profil resiko kita, bukan jangka waktu mau diambil. Gitu. Jadi kalau aku, makanya kadang aku suka bilang ke Bibit, gue tuh lebih suka kalau nggak pakai robo advisornya tuh. Karena udah paham. Iya. Mendingan kalau gue mau 15 tahun lagi reksadana saham aja. Karena Bang Radit udah paham. Iya sih. Ngapain ada reksadana pasar uang di dana pensiun yang masih 20 tahun? Kalau aku sih tipenya gitu ya. Tapi sekarang bisa di Bibit. Bisa apa namanya? Beli satuan terus dimasukin ke portonya. Kalau kamu apa aja portonya dari Bibit? Kalau gue Bang karena waktu awal-awal baru nyoba Bibit ya, nyoba reksadana sih udah lama. Baru awal-awal nyoba Bibit, nyobanya sedikit-sedikit dulu. Iya. Pengen tahu aja dulu ini bener apa enggak nih aplikasi. Kita sih mungkin ngelihat brand ambassador-nya gede-gede ya. Salah satunya Bang Radit gitu kan. Saya kecil, Om Deddy yang gede. Dia kan ototnya. sering nge-gym kan. Nah, trusted sih brand ambassadornya. Cuma gue tetap orangnya nggak percayaan kalau belum nyoba sendiri. Betul, bagus itu, bagus. Nah, akhirnya nyoba pertama sedikit-sedikit dulu tuh. Zamannya masih bisa 10.000 ya. Nyobain dulu RDPU dulu. Karena untuk RDPT sama RDPS aku pikir nanti dulu deh karena ini terlalu volatile ya. Jadi yang resikonya tinggi entar dulu. Kita coba yang receh-receh aja dulu nih. Nyobain setahun, sebulan dulu, 2 bulan, lama-lama aku naikin lagi saldonya tiap bulan, naikin lagi saldonya. Kalau license ojek udahlah nggak usah dipikirin. Toh Kasei kan mencatat portofolio kita juga ya, dan lagi kan itu menarik tuh. Uangnya di bank kustodian karena orang masih belum paham nih Bang. Dikiranya orang nyimpan duitnya di Bibit. Betul. Iya kan? Nah ini menarik nih karena banyak yang nanya tuh kadang-kadang tuh. Padahal Bibit tuh nyediain FAQ ya, yang menjawab pertanyaan umum itu kan ada tuh. Termasuk pertanyaan-pertanyaan lazim kayak misalnya tiap kali aku lagi ngomongin Bibit tuh ada yang nanya, ntar kalau Bibit tutup gimana? Iya, gitu Bibit itu kan agen ya sebenarnya ya. Iya, itu di pertanyaan di halaman Bibit udah kejawab juga. Dan kalau orang tahu sistemnya bahwa uangnya itu nggak di Bibit. Iya benar. Tapi di tiap manajer investasi itu ada bank kustodian ya, duit kita kan dijagain di sana. Jadi dengan sistem penjagaan yang sedemikian rupa ya, seharusnya kita bisa memastikan diri kita aman aja lah gitu kalau mau naruh uang di Bibit ya. Apalagi sekarang ada di KSEI kita bisa ngecek. Iya makanya. Kamu pernah coba nggak? Portofolio kita kan tiap bulan dapat email itu. Oh iya benar. Terus kalau kita login langsung kelihatan portofolio kita lebih besar di mana itu. Artinya kan udah aman banget tercatat di Kasei, bank di kustodian. Apalagi kita khawatirin buat invest di Bibit. Benar. Jadi Kasei itu seakan-akan ada apa ya? Ada penjamin cross checknya gitu loh. Bahwa duit kita di Bibit sekian, di KSEI segitu. Dan kalau di KSEI kan semua uang kita dengan SID kita dan lain-lain di lembaga keuangan itu semuanya di sana gitu. Jadi kan kelihatan semua yang di Bibit emang udah ada. Walaupun sering nge-lag juga tuh. Emberan. Kadang-kadang. Kenapa selisih? Kenapa ya kataku? Jangan-jangan hilang nih duit gitu kan. Oh katanya karena proses pembeliannya kan berapa hari gitu kan. Itu kadang orang yang beli reksadana, kenapa duit gue nggak masuk nih? Wah duit gue hilang karena proses belinya 5 hari kerja. Ya Bapak Ibu, nggak langsung gitu. Karena ini memang dijamin OJK dan kita bisa buktiin keaslian dan lain-lainnya. Makanya kadang-kadang orang bilang, Bang, ini returnnya cuman segini, di bawah 10%. Ya itu kan merefleksikan dari tingkat resikonya juga kan. Lu mau berapa? Returnnya kayak
Yang lain-lain tuh yang ada yang bilang sebulan 100%. Ya kita akhirnya kan malah dibawa kabur juga gitu. Bener nggak percaya gitu-gitu doang. Iya, kalau something too good to be true pasti too good to be true deh. Kita yang wajar-wajar aja, yang masuk akal aja, yang kita ngerti cara kerjanya kayak gimana. Betul, setuju banget. Sekarang ke Zafira lagi. Buat anak 22 tahun yang kuliah ekonomi nggak sih? Enggak, pernah ngambil kelasnya dikit-dikit aja. Iya. Berarti kamu memahami reksadana itu apa gitu? Atau pas kemarin tuh nyoba-nyoba aja, terus learning by doing akhirnya paham atau gimana? Aku memang modal orangnya lebih ke learning by doing sih gitu, dan sebagai yang bukan ahlinya, aku nggak menutup diri untuk terus nanya-nanya ke teman-teman yang lebih ngerti gitu. Kayak teman aku yang ngajak ke Bibit, salah satu pertanyaan yang aku tanyakan adalah halal gak sih? Nah itu salah satu pertanyaan yang buat aku itu penting kan gitu, karena kita pengen uang kita semuanya berkah gitu ya, idealnya. Dan yang dikatakan oleh teman aku adalah jangan khawatir gitu, karena Bibit pun punya fitur syariah. Jadi itu tinggal kita aktifin aja, dan harapannya semua dana kita itu diputar di produk-produk yang udah terdaftar di daftar efek syariah gitu. Mungkin banyak dari followers aku juga itu tuh banyak sekali pertanyaan setiap harinya. Tiap aku endorse Bibit gitu kan, komennya itu lagi, itu lagi, halal nggak kak, halal nggak kak, halal nggak kak, sampai akhirnya buat temen-temen yang pengen baca lebih detailnya gitu ya, ada di blognya Bibit yang di FAQ pun udah dituliskan dari mana sih itu anggapannya, halalnya itu dari mana, terus kenapa itu udah dianggap oke dari MUI-nya sendiri. Nah jadi harapannya ya udah nggak ada kekhawatiran tersebut sih gitu, dan akhirnya setelah aku belajar, aku coba, pokoknya aku ngerasa cocok banget lah gitu setelah learning by doing. Iya. Karena buat orang awam ya, kan Bibit kan sering memposisikan diri sebagai untuk investor pemula, selalu kayak gitu. Makanya kadang kalau kita pakai, mungkin di sini ada yang lagi nonton terus mau coba download deh, itu pertama kali, nggak tahu sekarang masih apa nggak ya, tapi yang pertama kali itu pasti dibuatin dana pensiun. Oh iya benar. Ya kan? Masih kayak gitu. Jadi kita dilihat profil resikonya apa, mau nggak mau harus punya tuh portofolio dana pensiun. Dia nggak ngebolehin kita bikin yang lain dulu gitu. Itu untuk kita langsung nyobain. Baru habis itu kebuka semua fiturnya kan. Kalau buat aku memang reksadana ya cocoknya buat pemula, karena kan ada manajer investasi yang mengelola uangnya gitu. Kalau orang-orang pada bilang misalnya lihat orang apa ya, investasi saham terus suka nitip kan tuh, kayak gue mau dong titip duit gue di elo segala macem, atau enggak ada yang dia investasi di mana terus orang datang titip duit gue, ya lo di Bibit ini titipnya legal gitu loh. Ini manajer investasi ya dalam tanda kutip, kita nitipin duit ke dia dengan ada fee khusus. Kalau di sana kan tulisan expense ratio ya udah masuk ke sana. Ya dia yang akan investasiin untuk ke berbagai macam instrumen gitu kan, yang legal-legal aja lah gitu daripada ke teman kan. Teman nggak punya izin apa-apa juga kan. Oke, kalau tantangannya apa? Kalau buat Citra apa? Tantangan investasi sekarang ini, terutama di reksadana ya. Oke, awalnya sih challenge-nya karena ini ya, membangun konsistensi ya. Karena investasi itu butuh komitmen ya. Betul. Awalnya aku tuh kalau punya penghasilan, aku pakai spending dulu awalnya kayak gitu, pakai spending dulu, baru sisanya aku pakai buat investasi. Tapi setelah aku belajar pelan-pelan, walaupun aku dulu pernah kerja di bank ya, nggak mesti banker itu paham investasi bang, nggak mesti. Nah setelah aku belajarnya justru dari financial planner yang certified. Ternyata sebetulnya dari penghasilan kita bulanan, kita harus alokasiin dulu penghasilan kita untuk investasi. Oh gitu. Jangan sisaannya doang gitu. Oh oke, baru dari situ aku belajar. Aku alokasiin dulu penghasilan bulanan segini untuk investasi. Nah sekarang gimana nih cara ngebangun konsistensinya? Males dong tiap bulan harus transfer, tiap bulan lupa. Ya kan kalau ibu-ibu banyak yang harus transfer nih, Bu Zafira ya. Uang sekolah anak, ya uang galon, listrik, ya nggak, uang ina, kadang investasi lupa. Nah buat gue di bank kebantu banget sama fitur auto debitnya Bibit. Oh iya, itu ya. Karena gue kan pakai Bank Jago sama pakai GoPay. Bank Jago sama GoPay itu kan salah satu yang udah kerja sama Bibit ya. Jadi tiap bulan gue alokasiin ke situ, udah otomatis tuh automatically transfer ke RDPU gue, RDPT gue sama RDPS gue gitu. Oh, jadi udah pakai auto debitnya itu ya. Itu berarti kan sistem, kalau istilahnya kan dollar cost averaging tuh, DCA itu ya, berarti tiap bulan kan udah ada yang pasti. Betul. Nah,
nominalnya tetap selalu sama atau? Enggak, setiap portofolio gue beda-bedain. Jadi untuk tujuan keuangan setahun 2 tahun, ada nominalnya kecil-kecil aja lah Bang, untuk pegangan aja. Hitung-hitung dana darurat, tapi daripada nganggur di bank, mending dana daruratnya gue taruh di RDPU gitu ya. Nah terus untuk RDPT ada yang untuk kebutuhan 5 tahun ke depan. Apa tuh? Anak mau SD ya. Oh 5 tahun lagi. Bentar lagi masuk SD, terus ada kebutuhan yang untuk anak SMA, itu yang termasuk jangka panjang di gua adalah anak SMA, kuliah, dan untuk persiapan naik haji ya. Oh berarti reksadana saham? Reksadana saham itu tuh pakai, sama dana pensiun juga. Untuk dana pensiun gua pakainya RDPT juga. Berarti udah nggak pakai robot advisor ya? Udah nggak pakai. Jadi beli satuan, sama kayak gue berarti satuan. Soalnya menurut gue tanggung ya, maksudnya kalau kita udah paham ya, kalau pakai robo advisor itu mungkin lebih cocok buat yang bener-bener pemula. Yang gue masih buta banget nih reksadana gitu ya. Gue nggak ngerti investasi-investasi, tapi justru Bibit itu memudahkan kita dengan adanya robo advisor itu kan, karena dia memilihkan kita MI yang sekiranya sesuai sama profil risiko kita. Tapi kalau udah kayak Bang Radit, gue merem aja, udah tahu MI yang bagus segala macam, gue udah paham, biasanya akan milih MI sendiri tuh. Iya, atau milih jenis reksadana sendiri. Jenis reksadana sendiri gitu. Nah itu pas temanku baru ada yang mau ikutan Bibit kan, terus tiba-tiba Radit nih bener aman nih, ini ada robo-robonya. Masih ditanya gitu ya? Ada robo-robonya, ya, dia robo-robo bilang. Itu ya. Ya kan, itu kan oknum-oknum robot trading kemarin kan. Jadi kan orang ngerasa bahwa istilah ini robo sama. Ini bukannya udah ditutup gitu, makanya pusing banget dah gue. Gue kayak dari mana nih? Udah bertahun-tahun ngomongin soal investasi apa segala macam ya, karena 1-2 kasus jadi kayak seolah-olah kepukul rata kan. Semuanya sama gitu. Jadi bunyi investasi itu di masyarakat jadi agak ini lagi, agak takut lagi. Ya tapi emang investasi itu harus dengan kehati-hatian sih. Kamu hati-hati apa ketika dengan Bibit pertama kali? Kalau tadi kan ketemu sama orang yang lebih ngerti gitu kan. Tapi apakah sampai sejauh kamu beli terus kamu coba cairin atau gimana? Wah itu udah mungkin lewatin itu juga? Sebagai mahasiswa kali ya gitu. Walaupun kita harapannya yang kita investasikan itu cold cash yang gak bakal kita sentuh sama sekali, realitanya kebutuhan itu kan suka tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba mau travel ke Indonesia misalnya, itu aja kan wah butuh jajan nih gitu mikirnya. Mudiknya jauh ya. Iya makanya. Apalagi kamu tinggal di Jepang ya. Iya. Satu apelnya termahal di dunia tuh di Tokyo tuh. Buah-buah di sana mahal banget. Iya makanya kamu di sini mabuk lengkeng dong. Udah beberapa kali sampai proses pencairan dana, betul ya harus 3-5 hari. Jadi buat orang-orang yang mikir, waduh darurat langsung ngambil nggak bisa, harus ada jangka waktunya kita alokasikan. Dan itu terus gitu, jadi invest lagi, narik lagi, invest lagi, walaupun sebenarnya sebaiknya tidak seperti itu gitu ya. Sampai sekarang masih sih gitu, bahkan semakin kesini ngeliat polanya udah enak, akhirnya nambah saldo lagi gitu. Dan akhirnya kalau tadi kan Kak Citra pakai auto debit, nah kalau aku karena tinggal di Jepang jadi susah kan tuh ngisi dana kadang-kadang. Oh nggak bisa pakai itu virtual account yang nyambung sama itu? Nah ada yang bisa, tapi waktu itu sempat miss karena aku sempat lost akses sama sekali ke rekening di Indonesia. Ke rekening Indonesia? Kenapa? Karena token internet bankingnya udah mati, terus mobile banking pun setelah ganti nomor nggak bisa login lagi, karena untuk login harus pakai nomor Indonesia, nomor Indonesia aku mati. Karena udah lama nggak diisi pulsa. Pokoknya itu teledor banget lah intinya. Akhirnya kalau aku remindernya itu pakai auto reminder yang dari Bibit. Kan kita bisa tuh, kita bisa setel, kita minta tanggal berapa aja dalam 1 bulan kita pengen di reminder oleh Bibit untuk ngisi uang lagi gitu. Oh gitu, bisa kayak gitu? Bisa. Jadi aku misalnya dalam 1 bulan kalau nggak salah aku ada 3 kali, di awal, di tengah, dan di akhir bulan. Kenapa nggak auto debit aja kalau kayak gitu? Waktu itu emang belum nyetel, belum tahu. Makanya abis ini aku udah mikir sebelum ke Jepang fix banget. Gue malah baru tahu dari lu kalau bisa iya, aku juga baru tahu loh. Iya, jadi kita saling belajar. Bisa ngingetin ya. Bener. Boleh tuh kalau mau iseng ngerjain Bibit kan, tiap hari aja dia suruh ngingetin. Padahal mereka juga pakai algoritma sih, bukan orang beneran. Itu kebantu banget sih jujur. Oke, jadi gara-gara itu kebantu. Auto debit pakai enggak? Abis ini fix banget harus sebelum balik lagi ke sana. Oke. Bakal aku setel. Oke. Nah, kalau kamu nih anak 22 tahun nih, tujuan keuangannya apa sih? Penasaran deh.
Kalau tadi kan ada tuh yang buat pensiun, buat anak masuk apa? Iya. SMA Kalau itu. gue mati, anak gue ada pegangan gitu. Wah, langsung Ini dark ya. tadi Berat ya. sebenarnya ngedenger ini langsung kayak mikir Pikiran harus ya. gitu. Tapi kalau buat aku karena saat ini kan aku juga sedang merintis gitu Iya. ya, merintis suatu jasa yang dimana kita bisa memberikan platform pendidikan seksual via online. Oke. Jadi pakai digital tools, edtech lah harapannya. Oke. Jadi untuk saat ini lebih ke modal usaha. Oke, berarti tujuan keuangan yang di Bibit itu untuk modal usaha. Betul. Dalam berapa tahun lagi akan dibutuhkan? Harapannya sih dalam jangka 2-3 tahun ke depan lah. Oke. Karena saat ini untuk mulai usaha tersebut yang bisa dilakukan adalah belajar. Dan lebih banyak itu sih waktunya digunakan untuk belajar. Sementara untuk memulai usaha itu kan nggak cukup dari ilmu aja, tapi perlu ada modalnya juga nih mikirnya. Betul. Akhirnya sambil ngisi waktu belajar, apa sih yang bisa dilakukan untuk mensupport usaha, ya itulah modalnya harus kita sisihin pelan-pelan. Jadi harapannya buat itu. Buat yang lain belum ada untuk dana pensiun, Belum, untuk rumah belum. atau apa gitu belum ya? Harapannya itu bisa sih eventually nambah-nambah lagi. Oke, oke. Terus kalau dari profil resiko kamu yang paling cocok buat kamu reksadana apa? Kayaknya memang pasar uang sih. Oh, berarti Aku- emang yang kamu lumayan ya? konservatif ya? Betul, betul. Lumayan Karena mungkin hati-hati gitu ya? awal belajar terus sampai sekarang belum belum ada tarikan gitu untuk merubah itu. Mungkin emang harus banyak belajar juga sih. Berarti tipe yang kalau punya reksadana saham dia turun tuh keringat dingin masih itu berarti? Jantungan dia bang. Masih ya? Mungkin karena masih jiwa Gak apa-apa mahasiswa juga, kan. gak apa-apa juga. Jiwa Kan orang mahasiswanya beda-beda kan? bergetar. Iya, iya. Gak apa-apa juga. Karena ada orang yang kayak gitu, ada orang yang kayak aku punya saudara yang dia punya reksadana saham, tapi begitu kemarin Maret itu turun, ya dia langsung paniknya ampun-ampunan gitu. Ternyata emang dia cukup khawatiran gitu orangnya. Jadi mungkin kalau yang tipe kayak gitu buat di saham kurang cocok kali ya. Tapi gue percaya kalau profil risiko itu lama-lama berdasarkan pengalaman sih bang. Karena Iya. dulu gue Sama. kayak Oh gimana gue ceritanya kayak- gimana tuh kalau karena Citra? masih awal-awal banget kan. Jadi masih takut-takut pakainya RDPU mulu. Iya. Itu waktu zamannya reksadana masih manual ya, masih kita harus datang ke bank. Iya, iya. Dulu tuh kayak gitu, Mbak. Belum ada kayak Aku bibit nggak gini. ngalamin itu sama Dulu sekali. Kamu nggak panas-panas, ngalamin itu? harus Telepon datang. diputer tahu nggak? Nggak tahu ya, telepon Kaset diputer. diginiin sama pensil. Nggak, ayam ada yang warna-warni depan SD? Tahu, oh, itu tahu. Satu zaman gitu berarti. Nah, Iya, iya. awalnya tuh RDPU mulu kan yang datang ke bank, analisa sendiri, milihnya RDPU aja dulu, takut soalnya. Jadi emang profil risiko gue dulu karena ketidaktahuan dan masih proses belajar, itu masih yang konservatif ya, yang konven gitu. Seiring waktu udah mulai nyaman nih sama reksadana. Oh, ternyata gini doang, oh aman, oh manajer investasi itu orang yang mereka itu bisa dipercaya karena mereka emang expert di bidangnya untuk menginvestasikan uang kita. Pelan-pelan gue naik tuh ke RDPT. Gue merasa profil risiko gue udah mulai menanjak ke agresif tuh bang. Moderate Oke, lah, moderate. moderate dulu. Tapi itu ngerti nggak isinya apa waktu Udah itu? mulai ngerti, Oh. isinya SBN gitu kan. Iya. SBN itu biasanya gue beli sendiri SBN. Oh. Satu-satu, karena kalau orang bank kan beli SBN tuh aksesnya mudah banget ya. Iya. Tapi gue pikir, males banget beli satu-satu, enakan beli reksadana pendapatan tetap, karena Udah dia disebar itu tuh. SBN-nya disebar ke banyak jenis SBN. Habis itu, oh gini doang ternyata reksadana gitu kan. Ditambah sekarang ada aplikasi kayak Bibit. Begitu udah ada Bibit, udah profil gue udah agresif, udah pilihnya reksadana saham terus. Iya. Keren banget. Udah paham soalnya, tapi Iya. lama-lama karena kita paham, lama-lama nyaman, pengetahuan kita bertambah, profil risiko kita bisa berubah juga gitu. Oke, berarti kalau boleh di-sharing sebulan kira-kira berapa yang disisakan buat investasi secara nominal gitu? Kalau aku mungkin sekitar 3 juta kali 3 ya. jutaan ya. Itu tapi hanya di RDPU berarti kan? Iya betul, Oke. untuk sekarang, tapi di RDPU-nya beda-beda portonya. Oh, gitu. oke. Jadi nggak cuman hanya di satu jenis aja. Iya. Tapi- Tapi ada beberapa, maksudnya ada beberapa MI gitu? Benar, ada beberapa MI dan nominal untuk tiap-tiap MI-nya pun aku sesuaikan tergantung dengan untungnya berapa persen. Kalau misalnya Oh, berdasarkan sejarahnya nih betul, ya? betul. Oh, iya, iya. Jadi kurang lebih sekitar segitu. Tapi oke. mungkin yang aku coba katakan kepada diri sendiri adalah dengan usia segini mulai aja tuh udah cukup gitu. Betul. Tapi kalau misalnya ada momen-momen di mana aku belum mampu nih, misalnya setiap bulan atau misalnya secara reguler,
kalau misalnya belum bisa 3 juta ya udah misalnya 500.000 dulu juga nggak apa-apa. Yang penting habit itu tuh kebangun. Setuju, habit. Jadi mulainya mungkin aku sekarang masih segitu sih kurang lebih. Iya nggak apa-apa kan dengan reksadana beli 10.000 juga bisa. Betul. Yang penting kan kebiasaan, yang susah kan itu. Benar. Ngebangun konsistensi itu kan. Benar. Kalau Citra boleh di-share nggak? Biasanya berapa? Aku sekitar mungkin 50% dari pendapatan aku setiap bulan lari ke reksadana. Jadi 50%. aku udah hampir nggak pernah nabung di tabungan sama deposito bank ya. Udah hampir nggak pernah larinya ke reksadana semua. Berarti kamu udah advance banget ya? Keren banget. Sebetulnya enggak sih, karena aku nyaman aja sama reksadana sebenarnya. Bener. Karena buat aku aneh tuh yang pas dulu orang saling pamerin saldo itu. Karena kayak kalau saldo lo gede kan berarti nggak ada yang diinvestasiin ya. Ngapain gede-gede gitu. Benar. Mendingan saldo di bank kita kecil aja. Emang buat ya mungkin hidup sebulan 2 bulan kali. Kan toh dana darurat kan sama juga dana darurat juga di luar sih. itu kan. Dana darurat gue tetap ada yang taruh di tabungan ya, karena harus ada yang tetap liquid banget sih. Benar. Gitu. Iya, karena kalau dana darurat di RDPU pun dia juga ya minimal 3 hari kan cair. Iya benar. Jadi ya benar, ada beberapa di bank juga gitu. Tapi ya udahlah, nggak usah banyak-banyak duit di bank ya. Iya, sekarang naruh reksadana dulu. Iya. Soalnya pendapatannya optimal banget kan di situ. Dan tadi Bang Radit juga udah bilang kalau naruh di reksadana tuh lebih gede daripada deposito. Jadi sekarang aku ditawarin depositonya udah nggak tertarik, Bang, jujur Iya. jujur nggak tuh. Terus ada perubahan habit nggak? Kalau kayak Zafira gitu semenjak kenal Bibit, terus udah mulai investasi, udah mulai kayak kalau dulu aku tuh ya kayak daripada gue beli barang mahal ini mending gue taruh reksadana. Kamu gitu berubah gitu nggak? Bener sih, dan mungkin karena masih usia yang dimana suka kebawa temen gitu kan. Kadang ngeliat kayak aduh FOMO banget nih gitu. Tapi dengan mulai reksadana dan juga punya suami juga gitu ya, kita kan ada cita-cita untuk keluarga gitu. Jadi akhirnya masih kita berbunga-bunga nih kayaknya. banget ya, Iya, kalau baru 2 tahun nikah gitu. Iya. Jadi kita juga Kalau udah lama kayak aku remote AC hilang lagi gitu. Istri nelpon loh nanti. jadi Remote AC hilang lagi. Terus. aku juga udah ngajak suami jadinya, ayo nih kita harus punya target-target tertentu gitu yang dimana bagus tuh. beberapa tahun ke depan ini harus terfulfill supaya kita bisa step up lagi ke target selanjutnya. Gitu. Terus suami kamu tipe yang juga melek investasi kah atau justru Sama-sama belajar Oh, kita, sama-sama belajar. Tapi oke banget lah. Benar, kita ngerasa untuk pemula banget nih kayak kita yang belum stable juga income-nya karena kita mahasiswa, mulai di reksadana Bibit tuh oke banget. Iya, tapi kamu termasuk tipe yang tadi ya kayak kamu bilang ya, karena kalau ada kebutuhan malah ditarik apa segala Betul, macam. masih di fase itu sih. Oke. Nah kalau Citra gimana? Ngerasain tuh perubahan itu, apalagi semenjak Kalau jadi punya anak nggak sih? punya anak, itu. Mikir banget nggak kalau gue mati gimana? Waduh, dark lagi nih. Dark Tadi lagi. kayaknya udah. Ya kan? Tapi banyak yang bilang, banyak yang nanya. Termasuk salah satu teman gue nih, anak stand up comedian juga. Bang, maaf nih mau nanya nih. Kalau aku mati, gimana ini bibitku? Dia bilang gitu. Iya. Nah, itu tuh. Lanjutin Bang, Jawabannya. Aku takut salah jawab ya. Oke. Tapi yang pasti bisa diwariskan karena itu juga termasuk aset kan. Iya. Tapi cara ngewarisinnya aku nggak tahu ya, karena kebetulan aku belum mati. Betul. masih hidup. banget. Kebetulan aku masih ada di dunia. Bang, tahu nggak kenapa gue pakai Bibit di antara semua aplikasi? Kenapa tuh? Karena gue udah jadi orang tua ya. Iya. Karena Bibit itu salah satu-satunya aplikasi yang punya fitur ahli waris. Oh, di situ ada ya? Tahu Oh nggak? iya, pas lagi daftar kalau nggak salah ya, atau di setting itu Jadi ya. kalau di settingannya itu belajar banyak. Jadi gini, kan aku tuh bener Mbak, setelah jadi ibu tuh beda banget. Dulu tuh kalau naik motor misalnya ngeng, kalau sekarang naik motor dikirim mulu Mbak, takut soalnya ya, dikirim mulu. Dulu di mana? Tengah jalan. gitu. Nah, sekarang itu karena aku tuh baru taunya pas ngubek Bibit, karena di awal kalau kita daftar ngisi data itu nggak langsung muncul Bang. Fitur ahli waris itu baru ketahuannya setelah kita masuk ke memperdalam fitur settingnya. Begitu aku cek, oh dia ada fitur ahli waris. Jadi kita bisa setting, misalnya kita nggak mengakses aplikasi Bibit dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktunya bisa kita setting tuh. Kita dianggap sudah meninggal dunia oleh Bibit. Oh gitu. Nah, Ini aku baru tahu banget sih. Nanti orang yang kita daftarkan emailnya di fitur si Bibit itu akan menerima email. Dalam hal ini aku daftarkan adalah suami aku ya. Tapi penerima warisnya adalah anak-anak aku. Suami aku yang aku daftarin emailnya. Nanti kalau misalnya amit-amit nih terjadi apa-apa sama aku,
suami aku akan terima email dari Bibit bahwasannya aku punya portofolio di Bibit sekian, nanti akan dibantu pencairannya oleh Bibit kayak gitu. Oke. Iya, kalau secara teknis aku nggak tahu pasti gimana caranya ya. Seharusnya sih pasti bisa, kan itu kan termasuk aset kita juga. Iya, betul. Aset pasti bisa diwariskan gitu. Cuma kayak gimana teknisnya aku kebetulan belum pernah punya temen yang ngalamin dan belum nyari tahu juga. Tapi ini informasi menarik juga nih. Jadi bukan di pendaftaran ya ternyata ya? Bukan, kita ngobok-ngobok setting baru ada tuh dia. Nah tapi walaupun kita ngobrol gini ya, kalau menurut aku pribadi kita harus menyikapi semua ajakan buat menaruh uang kita ke investasi apapun bentuknya itu dengan kehati-hatian juga. Ya, setuju. Dan kecurigaan juga. Benar. Bukan berarti kita lagi ngobrol gini terus kita langsung ayo kalau gitu gue ke reksadana juga dan lain-lain ya. Tapi pelajari juga gitu. Ngertiin reksadana itu apa sih gitu kan. Kenapa ada manajer investasi itu fungsinya apa gitu dipelajarin. Atau kalau mau kayak Zafira 10.000 perak dulu. Nggak apa-apa. Iya kan, nggak apa-apa. Kayak kita belajar lah dan pastiin masih bisa ditarik gitu-gitu. Kemarin tuh ada juga yang nanya lewat DM. Kalau di Bibit ditariknya cairnya berapa lama, apa ada periode-periodenya? Ya itu kan karena kita legal ya. Kan ya mau kapan aja ya juga dicairin, tinggal 3 hari masuk ke rekening. Atau kayak kemarin libur lebaran ya mungkin tergantung hari kerja kan. Mungkin agak lebih panjang. Jadi ya mendingan kita juga nyari tahu juga gitu. Bukan cuman sekedar dengar terus tahu oh Radit BA-nya atau Om Deddy atau hari ini ada 3 orang ngobrol-ngobrol dan baik-baik aja gue juga ikutan. Ya tetap harus cari tahu juga gitu loh. Kan uang kita tanggung jawab kita juga. Gitu. Nah, ada lagi yang mau kamu sampaikan nggak dengan kaitannya sama investasi reksadana ini? Ada yang kamu pengen sharing lagi? Kalau buat aku pengennya sih teman-teman terutama yang seusia aku juga ya gitu untuk mulai aja dulu gitu. Jadi walaupun ada target-target yang kita harapkan belum tercapai ataupun dananya juga belum seberapa, yang penting membangun habit itu. Betul. Yang menurut aku penting karena aku pun akhirnya bisa memiliki sedikit alokasi dana untuk diinvestasikan karena aku pun semenjak SMA udah berusaha membangun habit untuk bookkeeping gitu. Jadi kalau dulu dikasih orang tua misalnya nih sebulan jajan 500.000, gimana caranya 500.000 harus cukup gitu. Akhirnya gimana caranya cukup aku tulis gitu kan, pengeluaran, pemasukan, buat apa itu aku coba alokasikan sampai akhirnya ngerti gitu gimana caranya supaya ada sisa. Kalau dulu kan aku belajarnya 50, 30, 20. 50 untuk spending, needs, 30 wants, 20 tabung. Nah 20 itu aku coba 10 di bank, 10 lagi di reksadana. Nah jadi walaupun nggak seberapa, the habit menurut aku matters gitu. Kalau saya Bibit kan nabung rutin ya. Betul, betul. Dan take it easy aja sih gitu. Semua orang punya portofolio yang berbeda-beda, terus semua orang juga punya kesanggupan yang berbeda-beda. Yang penting kita fokus dengan kesanggupan diri kita aja dulu. Oh gitu. Iya, itu bagus tuh, bener tuh. Kalau kamu Citra ada ini nggak? Mungkin aku message-nya lebih buat orang tua aja kali ya. Kenapa tuh orang tua? Mungkin lebih relate aja nanti message-nya. Oh iya, sebagai orang tua? Sebagai orang tua ya. Jadi mungkin kita selagi kita muda ya, kita udah hidup YOLO, udah kenyang ya, hidup YOLO ya. Sekarang udah punya anak, ingat kita udah punya prioritas ya dalam berkeluarga. Jangan sampai kesalahan kita saat ini dalam mengelola keuangan itu mengancam masa depan anak kita. Wah itu bagus ya. Tuh. Dari sekarang kita mungkin udah sering dengar ya istilah sandwich generation. Dan lain-lain. Kita nggak kepengen kan anak kita hidup menjadi generasi yang sandwich itu. Nah maka dari itu kita berharap anak kita nanti di masa saat dia udah mentas, dia udah dewasa, mereka bisa fokus membangun kehidupan mapannya sendiri. Nah, itu dimulai dari kita saat ini orang tuanya. Dengan kita membangun kehidupan keuangan yang mapan saat ini dan juga kehidupan keuangan kita di masa pensiun kita nanti. Sehingga nanti anak-anak kita juga bisa fokus membangun kehidupan mapannya. Nah, dimulai dari sekarang mengelola uang dengan bijaksana. Kalau uangnya kurang silakan cari side hustle. Dikelola secara bijaksana, diinvestasikan secara bijaksana, hopefully semua tujuan keuangan kita bisa tercapai dan kesejahteraan keluarga juga bisa tercapai. Wah, keren banget. Itu bagus tuh. Karena kebanyakan orang kalau kita bicara soal sandwich generation ya, itu sikapnya tuh udah kayak, berarti lo nggak ini dong, nggak niat dong bantu orang tua lo, berarti lo ngeluh dong bantu. Bukan itu masalahnya gitu. Maksudnya bantu orang tua itu wajib kan. Itu juga kita kan dibesarkan oleh mereka juga gitu. Tapi kan
kita juga pengen generasi setelah kita mengalami perbaikan dong. Betul. Buat apa kita melahirkan generasi berikutnya kalau semuanya sama aja? Betul. Kalau sekarang kita terjebak dalam sandwich generation di mana kita harus ngidupin orang tua dan ngidupin anak kita saat ini, ya sudah kita jalanin aja. Tapi generasi berikutnya seharusnya bisa dapat kesempatan yang lebih baik kan. Boleh dong kita perbaikin kan. Benar. Ya salah satunya dengan cara itu, mulai melek soal dana pensiun tadi gitu. Bahwa di masa tua nanti ya kita yang bantu diri kita sendiri. Setuju. Bukan yang anak jadi kita bilang bahwa udah lo sekarang gantian ya gitu kan, nggak gitu juga gitu. Anak itu bukan dana pensiun ya. Benar. Ya sekali lagi ya, bukan berarti kita nggak ridho dalam membantu orang tua saat ini. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah kita bantu orang tua kita. Tapi generasi berikutnya kita berharap kan bisa lebih baik. Benar. Gitu kan. Nah, ini pembahasan yang menarik banget ya. Mudah-mudahan teman-teman yang emang lagi kepikiran buat investasi atau merasa sangat takut karena begitu banyak kabar di luar sana soal investasi bodong, bisa mulai tercerahkan juga gitu kan. Yang paling penting kalau buat aku sih jangan investasi buat jadi kaya ya. Karena kalau mindset kita mau kaya tuh cuan malah takutnya terjebak ke hal-hal yang seperti itu gitu. Investasi untuk memenuhi tujuan keuangan aja. Kayak di Bibit kan jelas tuh tujuannya buat apa. Kayanya dari mana? Ya dari kerja. Dari meningkatkan nilai kita di masyarakat, jadi punya nilai di mana kita bisa tukar dengan uang oleh masyarakat atau perusahaan yang mempekerjakan kita gitu. Setuju. Oke, itu aja. Kalau misalnya ada yang mau download Bibit, nanti linknya gue kasih di deskripsi. Sama kalau mau follow teman-teman kita hari ini juga nanti linknya gue taruh di deskripsi. Terima kasih semuanya. Dadah.